مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Matahari adalah bintang terdekat dari bumi. Matahari atau dalam bahasa Arab disebut Asy-Syams dikenal juga sebagai sumber cahaya alami yang mempunyai fungsi sangat vital bagi kehidupan di bumi. Bola api raksasa dengan energi pancaran cahayanya telah membuat bumi tetap hangat. Udara dan air di bumi bersirkulasi. Tumbuhan berfotosintesis dan manfaat lainnya sebagai sumber energi. Energi yang terkandung dalam batu bara dan minyak bumi bahkan sebenarnya juga berasal dari matahari. Tanpa matahari, sulit dibayangkan bagaimana kondisi kehidupan di bumi. Cahaya matahari adalah sumber cahaya alami dalam sistem tata surya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan Dia juga yang menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Quran Surah Al-Furqan ayat 61. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan matahari sebagai sumber cahaya. Dengan cahaya tersebut, matahari menerangi dan menghangatkan bumi dengan izin dan ketetapannya. Cahaya matahari berkontribusi dalam proses asimilasi dedaunan sebagai bagian dari mata rantai pengadaan bahan makanan bagi kehidupan makhluk di bumi. Dengan cahaya dan panas matahari pula, Allah menciptakan angin dan hujan, yang dengan hujan itu Dia menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan hidup manusia, hewan dan tanaman. Yang menarik untuk diketahui ialah dari mana asal energi matahari yang sejak jutaan tahun lalu terus bersinar seolah tak akan pernah berhenti. Cahaya matahari yang sampai ke bumi itu mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Di antaranya, pertama, fotosintesis. Cahaya matahari memiliki peran penting dalam proses fotosintesis, yaitu mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Proses ini tidak hanya menjadi sumber energi bagi tumbuhan, tetapi juga berkontribusi pada produksi oksigen yang mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi. Selain itu, fotosintesis membantu pembentukan biomassa yang menjadi sumber makanan bagi berbagai ekosistem, serta menjaga keseimbangan atmosfer dengan menyerap karbon dioksida, sehingga mengurangi efek rumah kaca. Sebagai dasar rantai makanan, energi yang disimpan dalam tumbuhan kemudian dimanfaatkan oleh organisme lain. Tanpa cahaya matahari, fotosintesis tidak dapat berlangsung dan keseimbangan kehidupan di bumi akan terganggu. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan Dialah yang menurunkan air dan langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh
Pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 99. Ayat ini menggambarkan bagaimana air hujan membantu pertumbuhan tanaman hijau yang kemudian menghasilkan butiran biji-bijian serta buah-buahan. Proses ini terkait dengan fotosintesis, di mana tumbuhan hijau menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi untuk pertumbuhan. Kemudian manfaat selanjutnya sebagai cadangan energi bagi manusia. Dalam Quran Surah Yasin ayat 80 dan Al-Waqi'ah ayat 71-73. Allah mengingatkan manusia tentang hakikat asal-usul sumber energi dari kayu yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan hidup mereka. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara faiza antum minhu tuqidun, yang artinya yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Quran Surah Yasin ayat 80. Afara'aytumun narallati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 71 hingga 73. Kedua ayat di atas merupakan semacam penegasan bahwa api dan kayu ciptaannya diciptakan untuk kepentingan manusia yang menghuni bumi. Semua Allah ciptakan dengan kekuasaan dan keagungannya agar manusia bersyukur.